Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Тура Partayana. Ngadan terus, ha? Khusus buat teman-teman Novigot, kita bakal membahas tentang Draw My Life Tuра Partayana dengan baju nostalgia. Nah, jadi banyak banget dari teman-teman yang request tentang Draw My Life ini. Dan hari ini Tura Partayana sudah mempersiapkan kertasnya. Ya, kertasnya seperti ini karena Tura Partayana pinter gambar, juara 1 pinter gambar kelas 1 SD. Langsung aja kita gambar. Yuk. Welcome to Draw My Life Tura Partayana. Pertama kita jelasin dulu masa kecil Tura Partayana. Oke, saya dulu tuh masih kecil sama kakak. Dulu saya tuh punya kakak pertama, kakak dua. Kakak 3 kok jadi kelabang sih? Yang gitu. Waktu kecil saya dari dulu tuh ganteng. Makanya mainnya tuh ke sungai gitu kan. Terus itu kan jalan. Nggak jadi skip. SMP aku banyak punya mantan. Kok ini jadi storyline sih? Oke guys, sekarang kalau mau beli handphone, tablet, powerbank, smartwatch, charger, mendingan kalian beli setiap hari Selasa aja. Mumpung bisa dapat diskon up to 70% plus cashback up to 100.000 setiap hari Selasa di Tokopedia karena ada gadget on Tuesday. Harganya super miring, yuk cek langsung aja di deskripsi atau sudah pin komennya di bawah untuk kalian klik linknya, oke? Hah, ya sudahlah. Kok pasrah ya? Ya daripada dipaksakan tuh gambar Draw My Life sendiri, mukanya jadi Yeti atau gimana, nggak paham juga. Mendingan saya persembahkan Draw My Life itu melalui YouTube channel dari Draw My Life Indonesia. Ya Tuhan, sebuah kebanggaan. Kita buka dulu Draw My Life-nya. Leonardo Edwin atau yang lebih sering disapa Leo. Oh, ternyata banyak yang request di Draw My Life Leonardo Edwin. Draw My Life Tura Partayana dong. Draw My Life Tura Partayana dong. Draw My Life Yeti nggak ada. Draw My Life Yeti Novigot nggak ada. Nama saya tuh nggak ada ini. Mungkin terinspirasi dari teman-teman sendiri, akhirnya Draw My Life Indonesia membuatkan versi Tura Partayana. Daripada banyak omong, kita langsungnya reaksiin Draw My Life Tura Partayana. Atau aku mau gambar lagi, boleh juga. Oke, kita langsungnya mereaksikan. Aduh ya Tuhan, sekali-sekali yang serius dong karena udah pakai baju keren. Oke, jadi kita bakal reaksiin Draw My Life Indonesia Tura Partayana ya. Sok serius ya Tuhan. Lanjut yuk. Aduh. Oke, kita mulai aja. Tura Partayana atau memiliki nama lengkap Ida Bagus Ngurah Partayana adalah seorang YouTuber kelahiran Denpasar 7 September 1997. Bener. Ia adalah anak terakhir dari 4 bersaudara. Benar. Turah memiliki 2 kakak laki-laki dan 1 kakak perempuan. Benar. Yang bernama Ida Bagus Putu Widi Adiana, Ida Bagus Madewira Negara, dan Ida Ayu Ketut Chandra Lestari. Ketiga kakak Turah memiliki profesi di bidang bisnis properti dan konsultan pajak. Turah tercatat pernah mengenyam. Taruh. Kita mulai dulu dari pertanyaan teman-teman sendiri. Banyak nanya, Bang, kenapa sih namanya Turah, kenapa nggak Ngurah Partayana? Ribet banget jelasinnya. Ini berdasarkan kasta di Bali. Mendingan aku bakal jelasin itu lebih detail di next video. Kalian bisa komennya di bawah dan terus-terusan. Nanti aku bakal bikin. Tapi simpelnya gini aja deh. Kalau kalian pengen manggil Ngurah, itu biasanya harus di depannya tuh pakai Gus. Jadi Gus Ngurah. Ya rata-rata yang manggil aku Gus Ngurah itu keluarga ya. Dan teman-temanku sendiri Turah, lebih simple. Gus Ngurah itu panjang banget sih gitu. Oke, kita lanjut aja. Ketiga kakak Turah memiliki profesi di bidang bisnis properti dan konsultan pajak. Turah tercatat pernah mengenyam pendidikan di SD 2 Padang Sambian Denpasar, Bali, SMP Negeri 2 Denpasar, SMA Negeri 2 Denpasar, dan National Research Tomsk State University, jurusan Manajemen Bisnis Kota Tomsk. Tunggu bentar. Ya kok misalnya ada Universitas Negeri 2 Denpasar, aku bakal kuliah di sana sih daripada di Rusia. Nanggung banget duanya. Turah diketahui menghabiskan masa kecilnya di Bali. Sama seperti anak kecil pada umumnya, Turah kecil adalah anak yang bandel dan suka pergi keluar rumah sendiri untuk berenang di sungai. Ia juga seringkali pergi bersama dengan teman-temannya tanpa memakai sandal, pulang hingga sore hari, bermain layangan, dan menyalakan bel rumah tetangganya lalu kabur. Aduh, parah tuh. Turah juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak bisa membaca meskipun sudah kelas 1 SD. Namun kemudian ia mengikuti les dan bisa membaca hanya dalam waktu seminggu saja. Oke,
Aku klarifikasi sedikit ya. Wede, klarifikasi sedikit. Oh my god. Aku bukan sama sekali nggak bisa baca. Ya maksudnya aku bisa kok baca B A B A G A G S Bagas. Ya kalau bisa aku baca pelan-pelan itu masih bisa. Tapi ajiku tuh emang dulu agak keras ya. Karena emang kita jarang ketemu. Ya maksudnya bukan jarang ketemu sih. Contohnya ajiku dari pagi sampai malam kerja. Terus akunya udah tidur duluan. Terus paginya nggak ketemu. Dan akhirnya cuma ketemu di hari Minggu. Di hari Minggunya, kenapa anak saya tidak bisa membaca ya? Ada apa dengan anak saya hari ini gitu? Dan akhirnya ajiku ngetes kan, kok nggak bisa baca sih gitu. Cuman dia lagi meeting itu bersama bapak-bapak, om-om bisnisnya, yang dimana aku kan down gitu loh. Maksudnya ada 4 orang deh kayak aku ingat itu. Ya jadi akhirnya aku disuruh les selama 2 minggu, seminggu itu. Ya sebenarnya aku udah tahu sih cara baca kan, cuman aku memang males aja ngomongnya gitu loh. Ya lesnya sangat membantu banget sih, aku jadinya latihan terus kan, karena ada yang nemenin. Dari kecil mas sendiri mulu, main layangan. Kemudian ia mengikuti les dan bisa membaca hanya dalam waktu seminggu saja. Sewaktu SD, Turah juga memiliki keinginan untuk menjadi aktor karena sering menonton serial My Heart untuk menampingi Rahel yang kala itu diperankan oleh Yuki Kato. Turah juga memiliki makanan favorit, yaitu lalapan lele. Oke, bener. Ia juga menyukai belut, tetapi takut untuk memegangnya. Kenapa sih aku? Iya, aku udah bilang kalau aku tuh emang suka ke sawah atau ke sungai, ketemu memedi. Wow, ngawur. Turah menceritakan bahwa sewaktu SMP, ia pernah menjadi anggota tim basket di sekolahnya. Kesehariannya semasa SMP pun dihabiskannya dengan bermain game online setiap hari, hingga bisa dibilang ia sudah kecanduan game online. Bahkan, ia tidak sempat membeli baju karena ia tidak memiliki waktu selain untuk bermain game. Game yang paling berkesan baginya adalah game Point Blank dan Crossfire. Wede. Semasa SMA, Turah tidak serius belajar dan hampir setiap hari pergi bersama temannya. Dirinya juga selalu aktif mengikuti teater di sekolah dan terlibat di setiap event setiap bulannya. Turah pun... Tunggu bentar. Nggak semua event sih aku dibolehin rambutku panjang ya. Ada beberapa event doang kayak HUT sekolah atau enggak lomba nasional tuh ya dipanjangin aja gitu. Alasannya kan. Cuma sejak aku masuk teater SMA, aku udah mulai kebentuk dan rasa kecanduan bermain game online itu udah hilang gitu loh. Jadi thank you banget buat teater. Karena emang mungkin ada satu sisi yang aku benar-benar suka banget di bidang seni dan aku happy banget. Maksudnya kan main game juga happy. Tapi ada yang lebih happy gitu loh. Dan sesuatu yang bikin aku happy ini bermanfaat juga buat aku gitu loh. Kalau game online kan mungkin kalau di angkatanku ya itu masih kurang berguna sih. Kalau sekarang oke lah, aku akuin game itu udah banyak banget bikin orang kaya dan segala macam. Cuma zaman dulu itu kayak masih belum gitu kan, turnamen juga masih sedikit. Ya itu sih permasalahannya kan. Dan alasan kenapa aku kecanduan game online tuh salah satu faktornya aku beli cash. Jadi cash senjata tuh misalnya 30 hari kan. Aku tuh takut-takutan gitu loh. Aku nggak rela kalau aku nggak pakai sehari pun gitu loh. Rugi gitu kan jatuhnya. Dan warnet pun juga pinter banget bikin kita ketagihan ya bermain. Salah satu contohnya kasih promo misalnya 100.000 100 jam. Gimana coba kita nolak untuk bermain kan 100.000 100 jam loh. Jadi ada cash untuk senjata dan warnet yang mendukung itu yang membuat aku kecanduan sih. Nah itu jangan ditiru guys. Aku benar-benar kekurangan banget tentang ilmu pengetahuan. Ya sedih sih. Hati-hati tuh. Turah pun diberikan izin oleh pihak sekolah untuk memanjangkan rambut selama ada event, mengingat dirinya juga mewakili sekolahnya tersebut. Ia bahkan pernah tidak pulang selama 2 hari hanya untuk latihan dance. Benar. Sewaktu kelas 3 SMA, tepatnya ketika membagikan rapot, wali kelasnya mengatakan ke ayahnya bahwa meskipun Turah jarang hadir di kelas karena selalu mengikuti teater, tetapi nilai Turah selalu di atas rata-rata. Meskipun begitu, sang ayah tetap mengkhawatirkan masa depan Turah. Sang ayah pun mengatakan agar ia fokus untuk kuliah di luar negeri serta mengambil jurusan manajemen bisnis. Awalnya Turah menolak karena ia memiliki ketertarikan untuk menjadi aktor dan sutradara film, serta memiliki keinginan untuk kuliah di Institut Kesenian Jakarta atau dikenal juga dengan IKJ, mengambil jurusan perfilman. Oke, kita stop dulu. Pasti dari pikiran kalian ada yang memiliki pertanyaan yang sama. Kenapa sih seorang Tropartena pingin kuliah di IKJ, Institut Kesenian Jakarta? Kenapa? Ya jadi alasannya tuh aku sempat ikut FTV ya sebagai figuran. Wow. Ya jadi selain kegiatanku SMA itu teater, aku meluangkan waktuku sedikit untuk syuting sebagai figuran di Jimbaran dulu kan. Ya dimana take-nya cuma sekali doang tapi nunggunya sehari full. Ya curhat. Karena aku udah dulu tuh pingin banget perfilman dibandingkan teater. Kalau di teater kan kita cuma menampilkan satu karya doang nih dalam satu event, iya kan?
satu event doang loh. Dan sedangkan film, ya gitu kan bisa dilihat banyak orang, terus kita bisa tonton berulang-ulang. Nah itu yang aku suka. Karena memang aku tuh pengen ikut organisasi teater itu karena memang pengen banyak kenangannya juga. Tapi kayak merasa belum puas gitu loh. Jadi akhirnya aku beralih ke film. Berawal dari FTV figuran. Ya jadi kenapa aku bisa berpikiran untuk masuk IKJ itu karena beberapa temen yang ikut FTV itu menceritakan kenapa nggak kuliah di IKJ aja gitu loh. Dan aku juga mikir, oh iya bener juga sih. Kalau di Bali kan di angkatanku waktu itu masih sedikit ya dan lebih fokus pariwisata ya jadinya aku milih IKJ gitu loh. Atau dikenal juga dengan IKJ, mengambil jurusan perfilman. Tetapi sang ayah tidak mengizinkannya, mengingat kala itu semua kakak Turah berkecimpung di dunia bisnis. Bener. Turah pun menjelaskan bagaimana ia suka di bidang seni, namun sang ayah lebih memilih untuk mengajaknya keluar kota setiap minggu untuk melihat tanah-tanah milik kakaknya yang bekerja di bidang bisnis properti. Akhirnya ia merasa bersalah karena selalu melawan kehendak orang tua. Turah pasrah mengikuti kemauan ayahnya untuk kuliah di luar negeri. Hingga akhirnya dipilihlah negara Rusia. Pilihannya jatuh di Universitas Tomsk. Kemudian, Turah yang mendaftarkan diri di Pusat Kebudayaan Rusia diberitahu oleh seniornya cara mendapatkan beasiswa beserta uang sakunya. Ia pun mencobanya, namun setelah mengalami proses yang panjang dan menunggu beberapa bulan, Turah tidak berhasil mendapatkannya. Karena beasiswa tersebut diutamakan untuk mereka yang masih berada di Indonesia. Turah memutuskan untuk pulang ke Bali terlebih dahulu dan kemudian berangkat ke Jakarta untuk mengikuti pendaftaran beasiswa gelombang kedua dan baru akhirnya ia berhasil mendapatkannya. Oke, jadi kita stop dulu. Untuk masalah beasiswa ya. Ya sebenarnya untuk mendapatkan beasiswa di Rusia itu susah-susah gampang sih. Jadi aku bilangnya itu gak mencari orang yang pinter-pinter banget, tapi yang lebih orangnya tuh niat apa enggak sih kuliah di Rusia, atau enggak niat gak sih ngurus dokumennya dan segala macam. Dan itu juga dilihat dari skill kita, pengalaman kita, apa aja sih yang kita sudah raih. Karena orang-orang yang pengen kuliah di Rusia tuh memang orang-orang yang nekat aja sih. Ya bahasa Rusianya juga kalian tahu lah, sulit banget, dan kehidupan tentang pendidikan Rusia tuh juga kita nggak tahu gitu loh secara detail ya. Nah mungkin itu sih jadi salah satu alasan orang-orang Indonesia yang keterima karena mempunyai jawaban yang kuat ketika mereka diwawancarai. Jadi kan diwawancara itu ya karena saya lulus Rusia, ya karena disuruh orang tua ya bakal lulus. Maksudnya kayak aku alasan Rusia karena memang pingin merubah antara pendidikan Indonesia atau Rusia atau yang berhubungan itu juga boleh, kayak gitu sih tipsnya kan. Caelah, aku udah lupa. Sejak kuliah di Rusia, Turah berubah total menjadi orang yang lebih serius belajar. Bahkan, ia mulai menggunakan kacamata karena terlalu banyak belajar. Ia juga merasa senang apabila mendapatkan nilai yang bagus. Sebelum dikenal seperti sekarang, Turah dulu sempat memiliki channel YouTube lain. Ide ini berasal dari seniornya yang memintanya membuat channel YouTube karena Turah yang pernah menang lomba puisi di Rusia dan merupakan anak teater sewaktu masih SMA. Hingga pada akhir tahun 2016, ia membuat channel YouTube yang diberi nama Paru Story yang beranggotakan 4 orang. Namun setelah 1 tahun berlalu, channel Paru Story hanya memiliki 21 subscriber. Nah, ya jadi selama setahun aku konsisten membuat video di channel YouTube Paru Story, itu kira-kira udah 17.000 subscriber sih. Mungkin yang ini dimaksud pada awal-awal baru bikin channel ya. Turah akhirnya memutuskan untuk membuat channel YouTube baru bernama Turah Partayana atas support dari teman-teman, keluarga, dan saran dari Chandra Liao. Tujuannya membuat YouTube didasari oleh keinginannya untuk membagikan kesehariannya di Rusia sekaligus situasi sekolahnya di sana. Ia juga mengungkapkan sosok inspirasinya membuat YouTube adalah Chandra Liao, Agung Hapsa, dan Jerome Pauline. Karir YouTube-nya tidaklah semulus yang dibayangkan. Turah bahkan sempat mengalami beberapa kendala, seperti tidak bisa mengedit video, mengingat ia hanya mempunyai basic sebagai aktor, sutradara, dan sound designer untuk drama teater. Namun meski demikian, Turah sudah paham bagaimana membuat orang-orang nyaman menonton videonya. Ia juga harus menginterview teman-teman kelasnya yang digunakannya sebagai narasumber. Turah juga merasa butuh keberanian ekstra untuk membuat vlog di depan kelas dengan menggunakan kamera handphone. Ketika membuat vlog, banyak yang heran dengan apa yang ia lakukan. Perlahan, ia pun menjelaskan bahwa dirinya mempunyai channel YouTube. Namun, hampir semua teman laki-lakinya tidak bersedia direkam karena mereka merasa tidak nyaman.
Hal ini pun membuatnya kesulitan mencari narasumber laki-laki untuk diajak membuat video tentang kehidupan sebagai mahasiswa di sana. Mengingat laki-laki Rusia memang cuek dan dingin. Meskipun begitu, ia tak putus asa. Turah juga merasa beruntung karena di kelasnya banyak model-model Rusia dan mereka senang karena Turah membuat video tentang mereka. Dan sebenarnya nggak semua cowok sih yang nggak suka direkam. Jadi Jima itu salah satu orang yang memang terbuka, nggak kayak orang Rusia, kayak orang Belanda gitu loh, terbuka banget. Kalau teman-teman yang lain mah individualisnya tinggi banget kan, kayak diem gitu loh. Ya wajar sih kalau aku agak nekat ya, apalagi pakai HP. Itu sebenarnya nggak sopan sih dulu tuh. Ya makanya aku lebih sering sama cewek-cewek Rusia ya, karena aku butuh narasumber. Aku nggak tahu apa-apa tentang negara Rusia kan. Berkat kerja kerasnya dan support dari orang tua serta teman-temannya yang terlibat, pada tanggal 8 Maret 2018, channel YouTube-nya berhasil mendapat 100.000 subscribers, sekaligus mendapat silver play button dari YouTube. Kemudian pada tanggal 20 Mei 2020, channel YouTube-nya mampu menembus angka 1 juta subscribers. Turah juga memiliki banyak prestasi lain, seperti juara 2 drama nasional Tumira Sang Mucikari sebagai aktor antagonis ninja di ITIC 5th Competition tahun 2013, juara 1 pantomim tingkat provinsi tahun 2014, first winner of the Russian Poetry Contest Tomsk Polytechnic University tahun 2018, Wih deh. Mr. Russia tahun 2018, Miss and Mr. TSU tahun 2018, juara 3 Student Festival of the Biofilms and Journalistic Practices in Russia Desember 2019, dan masuk berita TV Rusia untuk proyek short horror film Rusia Square Panty. Saat ini channel YouTube-nya mampu memiliki lebih dari 1,1 juta subscribers dan telah mengunggah 226 video. Oh, 226 baru Berkat tahu. kesuksesannya ini, Turah mampu membuktikan kepada keluarganya yang dulu sempat tak mendukungnya bahwa apa yang ia lakukan selama ini tidaklah sia-sia. Wih deh. Sekaligus membuat bangga mereka, serta menunjukkan bahwa ia bisa menjadi salah satu YouTuber sukses. Kesuksesannya sebagai YouTuber tidak melunturkan cita-citanya sejak kecil, yaitu ia tetap ingin menjadi aktor atau sutradara dan memiliki film sendiri. Ia ingin membuktikan bahwa masyarakat Indonesia juga bisa menghasilkan film yang berkualitas. Akhir kata, Turah juga berpesan kepada penontonnya, jangan pernah merasa tidak mempunyai bakat dalam diri kita. Jika kita sendiri belum mencoba semuanya, cobalah semua hal yang bisa kita lakukan, nanti hasilnya akan menemukan banyak jalan yang akan bener bisa tuh. kita pilih untuk kedepannya. Ya jadi sebelum aku bikin video di YouTube, aku lebih sering ikut organisasi gitu loh, kayak ikut lomba juga. Salah satu contohnya puisi tadi. Ya karena aku pingin nyoba semuanya aja, banyak pengalaman gitu kan. Ya gimana ya, kalian juga bisa lihat sih dari video ini, dari SD, SMP, SMA, yang memang kurang banget dalam pengetahuan, terus tiba-tiba dihajar di luar negeri. Itu jangan ditiru sih, aku akuin. Ya makanya aku saran ke kalian, banyak-banyakin ilmu, biar nanti kedepannya kalau kalian punya teman baru, itu enak diajak ngobrol. Terus mereka juga punya pengalaman yang lain, kalian juga bisa share pengalaman kalian. Ya semakin banyak teman, semakin banyak kalian punya link untuk menjalani arah tujuan kalian tuh mau kemana sih, kayak gitu. Sampai segitu aja Drama My Life Tropartena reactionnya. Ya semoga dari kalian bisa pelajari kekurangan Tropartena. Tetaplah optimis sama jalan kalian. Aku yakin kalian bisa. Ya kalau memang sudah labil karena omongan orang lain, ya sudahlah. Zona kalian bakal di situ-situ aja. Woi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye bye.